sama gua. Pak, uang saya untuk hari ini, Pak. Nggak ada. Nggak ada maksudnya gimana? Bapak kan bilang sama saya kalau saya akan mendapatkan bayaran saya setelah pertandingannya selesai. Iya, tapi nggak harus malam ini juga kan? Saya butuh uangnya hari ini, Pak. Karena di rumah ada 2 anak yang memang belum makan. Kasihan mereka seharian kelaparan. Jadi saya memang butuh uangnya untuk beli makanan untuk mereka. Nanggung kebutuhan hidup sendiri aja nggak bisa. Tapi so-soan merawat anak jalanan. Bel! Saya melakukan semua ini karena saya nggak mau anak-anak itu bernasib sama seperti saya. Saya nggak mau mereka menjadi anak yang keras hidup di jalanan. Saya mau mereka mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang benar. Terserah, tapi saya belum bisa bayar sekarang. Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Kalau gitu 100.000 aja. Nggak ada. Tuh, kalau mau bawa nasi kotak buat anak angkatmu daripada mereka mati kelaparan. Nggak mau, saya kasih satpam nih. Satpam! Tapi ingat Pak, saya besok akan kesini lagi untuk mengambil hak saya. Kalau kamu menolak menikah sama Andre, siap-siap aja kamu ngeliat mama sama papa kamu tinggal di kolong jembatan. Kamu kan tahu sendiri, perusahaan papa kamu ini terancam bangkrut. Semua aset rumah ini sudah tergadaikan. Dan sebentar lagi, bank akan menyita rumah ini. Kita mau tinggal di mana, Bella? Biarpun mama ibu tiri kamu, tapi mama tetap mikirin rumah tangga ini. Nggak seperti kamu, egois. Sudah, Ma. Mama jangan terus-terusan marah sama Bella. Semua masalah ini berawal dari Papa. Jadi Papa yang harus bertanggung jawab, bukan Bella. Papa nggak akan bisa menyelamatkan perusahaan Papa. Nggak ada cara lain. Pokoknya Bella sama Andre harus menikah. Titik. Tapi, Ma, Bella tidak mencintai Andre. Cinta. Makan tuh cinta. Memangnya kamu pikir menikah tanpa uang bisa membuat kamu bahagia? Mama ingetin kamu sekali lagi ya. Andre itu pewaris tunggal keluarga Martin. Dan kita bisa kecipratan uangnya. Jadi Mama tega menukar kebahagiaan Bella dengan uang. Apa kamu tega melihat mama sama papa kamu jadi gembel di jalanan?
Tapi Bella yakin, Ma, pasti ada cara lain untuk kita mengatasi masalah ekonomi keluarga kita ini. Tapi bukan dengan cara menggadaikan masa depan Bella ke tangan orang yang tidak Bella cintai, Ma. Daripada Mama hidup miskin, lebih baik Mama mati sekarang juga. Mama mau ngapain? Mama mendingan mati aja. Mama jangan main-main sama nyawa. Mama kan udah bilang, jalan keluar cuma satu. Kamu harus mau menikah sama Andre. Kamunya nggak mau. Mama mendingan mati tuh nggak? Mama, tolong dong, Ma. Apa dengan begini masalah kita akan selesai? Paling tidak, Mama nggak harus merasakan hidup miskin. Oh, Mama tahu, kamu nggak mau nurutin Mama karena Mama cuma ibu tiri kamu. Iya kan? Bukan, Ma. Bella mau melakukan apapun, Ma. Asal jangan mempertaruhkan masa depan Bella cuma karena Mama takut miskin. Jawab aja kamu bisanya. Kalau kamu nggak mau nurutin Mama, Mama mendingan mati. Ma, dengarkan Papa, Ma. Papa juga tidak suka melihat Bella tersiksa karena dia harus menikah dengan laki-laki yang tidak dicintai, Ma. Kamu, Bapak sama anak sama aja. Memang apa salahnya si anak kita menikah dengan konglomerat? Ini, Pak. Bella bersedia untuk menikah dengan Andre. Alhamdulillah ya Allah. Mama akan segera nelpon Pak Martin sekarang. Mama akan kasih tahu dia bahwa kamu akan bersedia menikah dengan Andre. Pernikahan ini akan megah dan mewah. Uang segini mana cukup untuk bisa menghidupi Kinau dan juga Kimi. Yang bisa membuat mereka berdua bertahan adalah hasil dari aku bertanding. Aduh, kalian semua kok belum tidur sih? Sayang, ini kan udah pada malam. Jamnya tidur loh ini. Kita nungguin ayah. Ayah pasti menang malam ini. Ya iya dong sayang, kapan ayah nggak menang? Ayah kan pemenang, ayah selalu menang. Makanya karena ayah menang, ayah sengaja beli makanan satu khusus untuk Kenu dan satu untuk Kimi. Kita makan sama-sama yuk. Makasih ayah. Sama-sama sayang. Ayo ini makan. Loh ya, kok nasinya udah acak-acakan gini? Keterlaluan. Tega sekali orang itu ngasih nasi kotak yang sisa. Oh iya, tadi ayah lupa cerita sama kalian. Ayah kesini buru-buru, jadi ayah takut kehujanan, jadi ayah bawa makanannya sambil lari. Maafin ayah ya, makanannya jadi berantakan kayak gini. Ayahnya juga udah dicuil-cuil nih ya. Ayah tadi kelaparan. Jadi tadi waktu di jalan ayah lapar, jadi ayah makan ayamnya sedikit. Tapi nggak apa-apa kalau memang kalian semua nggak mau makan, ini biar ayah yang makan. Sekarang kalian tunggu di sini biar ayah beli makanan yang baru ya untuk Gak kalian. apa-apa kok ya. Kita makan bekas ayah. Iya ya, kita dari pagi belum makan apa-apa. Pokoknya makanan apapun dari ayah pasti enak. Ya udah kalau gitu sekarang kalian makan ya. Ayo, harus habis makanannya ya. Ayo. Maafin ayah Yana. Ayah belum bisa memberikan kehidupan yang layak untuk kalian. Tapi ayah akan terus berusaha membahagiakan kalian sampai kapanpun.
Pasti Andre bakalan terpesona melihat kamu pakai pakaian pengantin ini. Beruntung banget sih kamu bisa jadi calon istrinya Andre. Saya malah berpikir sebaliknya. Kok kamu pikirannya lain sih? Cewek-cewek di sini itu pada kepengen jadi istrinya Andre. Andre itu kan anak satu-satunya Tuan Martin. Ibarat katanya dia itu putra mahkota. Kalau kamu sudah nikah sama dia, apapun bisa kamu beli. Ibarat katanya, mandi uang pun bisa kamu lakukan. Kenapa sih orang itu rela menjual kebahagiaan mereka hanya demi uang? Uang itu kan bisa membeli kebahagiaan. Uang itu hanya bisa membeli kesenangan, bukan kebahagiaan. Kamu mau kemana? Kamu belum selesai. Aku mau ke toilet. Gak ada satupun hal yang gak bisa aku dapatkan. Termasuk kamu, Bella. Hari ini, aku akan resmi menjadi suami kamu. Dan kamu akan menjadi milikku selamanya. Gagah sekali anak papa ini. Mama sering lihat kamu pakai jas, tapi kamu pakai jas ini gantengnya 2 kali lipat. Perasaan belum lama, papa menimang-nimang kamu. Dan sekarang, kamu segera mau menikah. Tapi ingat, setelah kamu menikah nanti, kamu kelak yang akan menguruskan perusahaan keluarga kita. Papa tenang aja. Percaya sama Andre. Andre akan urus semua perusahaan kita. Papa main aja sama cucu nanti. Yang jelas, Bella pasti sangat mencintai kamu. Perempuan mana sih yang mampu menolak anak kita, Pak? Gak ada. Iya, Andre udah gak sabar untuk bisa menikahi Bella sekarang. Kalau kita kaya raya, semua orang akan tunduk sama kita. Ingat itu. Bella, papa pengunjung sudah datang. Aku mau rapihin riasan kamu sedikit lagi. Keputusanku hari ini akan membentuk takdirku di masa depan. Jadi apapun resikonya, aku harus berani bertindak. Julie, berani sekali kamu datang ke acara aku. Acara kamu? Ini acara kita. Ini acara pernikahan anak kita, Martin. Hati-hati kalau bicara. Yang Andre tahu, dia anakku dan Tineke, bukan kamu. Selama ini aku sudah menahan perasaanku dan aku gak kuat lagi. Tolong pertemukan aku dengan anak kandungku. Biarkan dia tahu bahwa aku adalah ibu kandungnya. Kenapa kamu berubah pikiran, ha? Bukannya kamu yang minta supaya aku merawat Andre? Kamu gak apa-apa kalau kamu gak mau bertanggung jawab atas hubungan kita. Tapi tolong, aku mohon, tolong rawat anak kita. Tapi aku harus bilang apa sama Tineke kalau aku pulang bawa bayi ini? Martin, kamu dan istri kamu kan baru aja kehilangan bayi. Istri kamu pasti senang. Kalau kamu pulang membawa bayi, kamu bisa bilang kalau kamu mengambil bayi dari panti asuhan. Aku mohon, Martin, tolong rawat anak kita. Aku nggak sanggup. Aku mohon. Aku mohon, ini permintaanku yang terakhir. Tolong, Martin. Kita sudah sepakat.
Apa kamu ingin supaya aku bertanggung jawab lagi? Bukan itu yang aku mau, Martin. Bahkan aku sudah tidak tertarik lagi dengan kamu. Tidak lama setelah kejadian itu aku menikah. Dan aku bahagia dengan putri kami. Tapi kenapa kamu datang ke sini? Martin, kenapa kamu gak mau ngerti sih? Ini adalah hari pernikahan anak kita. Anakku. Masa aku gak boleh datang ke pernikahan anakku? Justru kalau kamu datang ke sini, sama saja kamu ingin bongkar rahasia kita. Aku udah gak kuat menahan perasaanku setelah sekian tahun, Martin. Tolong pertemukan aku dengan Andre. Biarkan aku menjelaskan semuanya. Biarkan dia tahu bahwa dia adalah darah dagingku. Tolong, Martin. Kamu benar-benar gak ngerti. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Ayo, Martin, pergi. enggak. Aku mau ketemu sama Andre. Pergi. Papa, Martin. Siapa perempuan itu? Kamu pasti tidak nyangka kan? Saya Julie. Kamu memang nggak tahu siapa saya, tapi saya punya rahasia yang harus kamu tahu. Papa, bentar. Siapa? Nah, kita tidak punya waktu untuk urusin perempuan ini. Ayo, Martin! pergi. Mana anak buah? Ini alamat saya. Kamu pasti akan sulit mencari saya. Tapi tolong cari saya. Ari, Saya banyak sekali rahasia yang harus saya ceritakan ke kamu. saya perempuan itu dan bawa pulang. Baik, Bos. Ini tolong cari saya. Tunggu, tolong cari saya. Ya, Pak, diam. Perempuan itu cuma gila. Orang gila. Papa tahu pasti kan rahasia apa yang mau dia sampaikan? Sudah lama. Mungkin saja itu penipu. Dia mau ambil keuntungan dari polosan mama. Tadi ngomong perempuan gila, sekarang penipu. Yang bener tuh yang mana? Sudah. Sekarang lebih baik fokus sama pernikahan Andri. Biar aku yang urus perempuan itu. Kalau aku belum kembali, mama yang urus ya pernikahan Andri. Bella? Bella belum muncul juga? Dari tadi belum balik dari toilet, Bu. Bella tuh kan anaknya nekat. Jangan. Bella! Bella, kamu ngapain sih di dalam lama banget? Bella? Ya Allah, Ibu, Bella ada kan, Bu? Bella nggak ada. Ada apa, Ma? Oh, Bella nggak ada, Pak. Bella nggak ada. Bella ngilang. Menghilang bagaimana, Ma? Dia pasti kabur. Gimana caranya aku bisa kabur dari sini? Itu non Bella. Nan. Jangan lari, Nan. Bella, jangan lari, Nan. Jangan pergi, Nan. Bukan pintunya. Aku harus kemana? Jendela. Ya Allah, jendela. Nan, buka pintunya, Nan. Ya Allah, gimana ini? Cepat buka pintunya, Nan. Kardus ini. Non Bella. Ayo, kita dobrak aja pintu ini. Iya. Aku harus keluar lewat mana? Jalan satu-satunya keluar dari jendela ini. Oh ya Allah. Aku harus bagaimana ini? Apa aku turun lewat sini, tapi gimana caranya?
buka, ayo. Ternyata dia berhasil kabur. Tahu apa yang telah kamu lakukan? Kamu bikin malu keluarga saya! Lepasin aku! Kamu gak bisa paksa aku untuk menikah sama kamu. Kamu gak bisa paksa aku untuk kembali lagi ke gedung itu. Sekarang semua udah berantakan. Kamu, penghulu semua sudah pulang. Berarti kita gak jadi nikah. Kita tetap jadi nikah. Tapi bukan di tempat di mana kamu bisa kabur begitu aja. Apa maksud kamu, Andre? Kamu gak usah banyak ngomong sekarang. Ayo ikut saya. Ayo sini kamu ikut saya. Kamu ikut saya sekarang. Kamu jangan coba-coba lari lagi. Martin, biarkan aku pergi. Aku mohon. Kamu boleh pergi, hah? Boleh pergi, tapi ingat, jangan kamu kembali lagi ke sini. Aku nggak peduli. Aku harus ketemu dengan Andre. Aku harus menceritakan semuanya. Andre harus tahu bahwa aku adalah ibu kandungnya. Kamu benar-benar buat aku marah. Kamu benar-benar membuat aku marah, Juli. Kamu kenapa nggak bisa nurut sama calon suami kamu? Hah? Sekarang di rumah ini kita akan menikah. Orang tua kamu, penghulu, para tamu kita panggil lagi. Yang penting hari ini kita menikah. Aku gak mau menikah sama kamu, Andre. Pernikahan kita gak sah. Sudah terlambat. Masuk kamu. Masuk kamu. Papa lagi di rumah. Ada di dalam, Bos. Barusan saja datang. Sekarang juga kamu panggil penghulunya, orang tua, tamu, semuanya kamu panggil. Aku harus cari telepon rumah. Aku harus telepon polisi. Ini namanya penculikan. Mohon pertemukan aku dengan Andre, anakku. Aku mohon. Martin, aku mohon. Aku mohon. Cuma ini permintaanku, Martin. Dengar, kalau kamu berusaha membongkar rahasia kita ini, kamu tahu akibatnya. Ngerti? Aku nggak peduli dengan semua ancaman kamu. Semua orang harus tahu rahasia besar ini, termasuk Tinaga. Bahwa Andre itu adalah anak aku. Dia adalah anak kandungku. Hei, mau kemana kamu? Juli! Andre bukan anak kandungnya Om Martin sama Tante Tinaga. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Hari ini aku mau memberitahu semua orang kalau Andre itu adalah anak kandungku. Diam! Kamu pikir kamu bisa menakut-nakuti aku? Kamu pikir kamu bisa menghentikan aku? Kamu salah. 1000 pukulan kamu tidak sebanding dengan luka batin yang selama ini aku rasakan. Kamu manusia paling terjahat yang pernah aku temui, Martin. Tapi jangan pernah kamu berpikir dengan kekayaan kamu dan kekuasaan kamu bisa
menutupi semua rahasia besar ini untuk selama-lamanya. Aku tidak akan biarkan kamu untuk merusak pernikahan Andre. Aku tidak mau merusak pernikahannya Andre. Aku cuma mau memberitahu dia bahwa aku adalah ibu kandungnya. Cukup! Itu aja. Martin, tolong lepasin aku. Aku harus beritahu Andre anakku. Tolong lepaskan aku. Martin, tolong. Lepaskan aku, Martin. Martin. Pak, siapa dia? Andre, papa kamu yang mendorong perempuan ini. Andre, dia bohong. Kamu jangan sembarangan bicara. Aku gak bohong, Andre. Aku lihat sendiri papa kamu mendorong perempuan ini. Karena perempuan ini memiliki rahasia. Diam, Andre. Kamu jangan percaya. Dia hanya mengarang kata-kata. Pak, lepasin Bella. Aku mau dengar apa rahasia yang ingin diucapkan Bella yang Papa selama ini udah sembunyikan. Tidak ada rahasia-rahasiaan, Andre. Dia ini orang sakit jiwa. Kata-katanya nggak penting. Enggak, Pak. Bella ini bukan sakit jiwa. Kamu mulai berani lawan Papa, ha? Kamu lebih percaya kata-kata perempuan ini dibanding Papa. Kan begitu, Pak. Aku cuma mau tahu rahasia apa yang dimaksud Bella. Sekarang gini, kalau Bella memang sakit jiwa kata Papa, buat apa Papa takut? Apa yang Papa lakukan, semua ini demi kebaikan kamu. Dan kata-kata perempuan ini akan menjadi bikin masalah. Karena dia sudah menuduh Papa membunuh perempuan. Ayo, gimana? Kamu tunggu sini. Ayo. Diam! Buka bagasinya. Baik, Bos. Bawa jauh perempuan ini dan lempar ke jurang. Baik, Bos. Bos, apa, Bos? Kejar dia! Baik, Bos, baik, Bos. Kenapa kalian biarkan dia lolos, ha? Ayo kejar! Pak, Bella mana? Dia kabur. Biar aku yang kejar dia, deh. Bos, jangan pergi, Bos. Udah minggir kalian! Andre, biar Bapak ikut. Biar aku aja yang ngejar. Kenapa keras kepala banget sih? Bella! Bella! Apa yang kamu mau sampaikan ke aku? Hah? Bella! Cerita aku sama aku, Bella! Enggak! Pasti kamu cuma mau menjebak aku, kan? Aku gak akan bilang sama kamu! Apa aku mau menjebak kamu?
kamu cerita sama aku? Apa? Bella! Kamu itu bukan anak. Bella sudah membatalkan pernikahan dengan Andre. Mau taruh di mana uang kita, Pak? Ini semua kesalahan kamu. Seharusnya pernikahan tanpa dilandasi rasa cinta itu tidak akan pernah terjadi. Dan sekarang, Bella menghilang entah kemana. Dan yang jelas, kamu harus kembalikan dana yang aku suntikan ke perusahaan kamu itu. Dre, gimana ketemukan Bella? Saya nggak bisa temuin Bella. Mobil Bella masuk ke sungai dan hanyut. Bagaimana bisa? Seharusnya kamu bisa menjaga dia. Kamu jangan menyalahkan Andre. Justru anak kamu itu ketakutan. Dan dia kabur serta membunuh Julie. Bunuh? Martin, kamu jangan bercanda ya. Anak saya tidak mungkin bisa membunuh orang. Tidak mungkin. Kamu sudah melakukan kesalahan besar. Ingat, anak buahku bisa membunuhmu. Detik ini juga. Lepas. Saya tidak takut sama kamu atau anak buah kamu. Tapi jaga bicara kamu kalau menyangkut putri saya. Ayo, Ma. Kita cari Bella. Aku tidak percaya semuanya. Ini ada apa sih sebenarnya? Katanya pernikahannya batal karena Bella kabur. Terus tadi Andre hubungin mama, pernikahannya dipindahin ke rumah ini. Tapi kok kedua orang tuanya Bella malah pergi? Mama kan tahu Bella itu licik. Dia hampir ketangkap sama Andre. Dan dia berhasil kabur. Tapi pernikahan gak kayak gini, Pak. Masa calon istrinya dipaksa-paksa? Makanya Papa batalkan pernikahan Andre sama Bella. Loh, Papa kok ngomongin kayak gitu? Papa gak boleh membatalkan pernikahan anak kita. Meskipun Andre itu bukan anak kandung kita, Pak. Tapi kita harus perjuangkan kebahagiaan dia. Tineke. Sampai sekarang, kamu masih anggap Andre bukan anak kandung saya. Dia memang bukan anak kandung kamu. Tapi dia darah dagingku. Ibu kenapa jadi ninggalin Risa sih, Bu? Ibu kan tahu Risa cuma punya ibu. Ibu kenapa pergi sih, Bu? Ini uang untuk pemakaman ibu kamu dari bos kami. Ibu kamu meninggal di rumah bos kami. Siapa yang bunuh ibu? Jawab. Ibumu meninggal karena kecelakaan. Bohong. Siapa yang bunuh ibu? Ibumu dibunuh oleh Bella. Bella. Ibu gak pernah kenal orang yang namanya Bella. Gak pernah ada urusan sama orang yang namanya Bella. Jangan bohong sama gue. Kami berdua tidak berbohong.
Bella adalah calon istri dari anak bos kamu yang bernama Andre. Dia sudah membunuh ibu kamu. Dan bahkan dia berhasil melarikan diri. Dia kabur setelah dia bunuh ibu. Gue bakal cari Bella. Gue bakal cari Bella sampai ketemu. Iya, tapi tolong. Jangan pikir gue bakal nyerahin Bella ke polisi. Dia bakal habis di tangan gue. Mati di tangan gue. Astagfirullahaladzim. Perempuan ini masih hidup. Lebih baik aku bawa dia ke rumah sekarang. Tunggu. Kenapa, Mas? Apa kamu mengenali perempuan ini? Pernah lihat kayaknya. Sudah. Sini. Sini, dokter. Siapa perempuan ini? Saya sendiri juga nggak tahu, dok. Saya tadi langsung ketemu sama perempuan ini, dan perempuan ini kondisinya sudah terkapar di tepi sungai. Jadi saya langsung membawa dia ke sini. Saya akan periksa. Tolong. Perempuan ini siapa ya? Bagaimana kondisinya, dok? Kayaknya perempuan ini kena benturan keras di kepalanya. Lihat itu, kepalanya sampai memar begitu. Kasihan keluarganya, pasti nyariin dia. Oh, iya, saya pasti akan langsung cari tahu tentang keluarganya setelah ini, dokter. Itu resep yang harus kamu tebus ya. Apa nggak terlalu banyak ini obatnya, dokter? Itu sudah saya kurangin, seharusnya lebih banyak daripada itu. Saya permisi. Ya, silakan, dokter. Ayah, perempuan di dalam itu siapa? Apa ayah bawa calon ibu buat kita? Iya. Iya, udah pokoknya sekarang kamu jagain ibu dulu ya. Karena ayah perlu menunggu sobat dulu. Dadah, sayang. Mau cari kemana lagi kita? Rasa-rasanya Non Bella tidak ada di sekitar sini. Apa kalian pernah melihat perempuan ini? Namanya Bella. Terakhir dia pergi, dia masih memakai baju pengantin. Jadi perempuan yang ada di rumahku itu namanya Bella. Pasti mereka anggota keluarganya. Ya, apa kalian mengenalnya? Enggak. Sana. Kalau saja Non Bella sudah ditemukan, bos kita pasti akan langsung membunuhnya. Betul sekali. Benar. Terus bagaimana, Pak? Kita mau cari kemana lagi? Bella mau dibunuh.
siapa ya? Oke, dia deket banget sama ibu. Aku menyesal karena aku sudah banyak melakukan dosa selama hidupku. Tapi untuk dosa yang satu ini, aku benar-benar merasa sangat bersalah dan sangat menyesal. Ibu dosa apa sampai ibu nyesel kayak gini? Jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Astagfirullahaladzim. Ada bayi siapa ini ya? Bu. Ada bayi, Bu. Ya Allah. Bayi siapa ini? Oh, tega-teganya ya orang tuanya ya. Terus kita mau apakan bayi ini? Ya dirawat lah Pak, masa mau dibuang lagi? Pokoknya kita rawat bayi di sini aja ya Pak. Iya. Siang. Ya Allah, tega-teganya. Ibu nggak mungkin setega itu. Nggak mungkin. Anak itu anak siapa? Ibu itu penyayang, ibu nggak mungkin setega itu. Ibu nggak cerita itu anak siapa. Ibu nggak nulis cerita sebelumnya. Aku harus cari tahu anak itu siapa. Atau jangan-jangan ibu meninggal gara-gara ini semua. Saya ada di mana? Di rumah kami, abis pingsan lama dan bajunya kebasahan dan Kimi yang ganti. Alhamdulillah kamu sudah siuman. Oh ya, baju kamu yang kotor sekarang lagi dijemur. Tapi memang baju kamu robek ya? Kamu siapa ya? Dan siapa anak-anak ini? Kenapa saya bisa ada di sini? Perkenalkan, nama saya Dewa dan... Aku mau pulang. Oke. Kamu tenang dulu. Kalau memang kamu mau pulang, biar aku yang anterin kamu. Rumah kamu di mana? Rumahku di mana ya? Rumahku di mana ya? Sepertinya perempuan ini lupa ingatan. Sampai-sampai dia nggak ingat sama rumahnya sendiri. Oh, maaf. Kamu nggak apa-apa? Bella, tunggu, kamu kemana? Bella! Sayang, kalian tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Bella! Palaku. Bella, tunggu, Bella! Bella, tunggu! Bella, jangan lari, Bella! Ibu, jangan pergi. Ibu, kenapa kamu manggil aku ibu? Gimana? Ketemu nggak? Apa bisa kita pulang gak bawa hasil? Gara-gara perempuan itu, kita jadi kerepotan. Kalau sampai ketemu, akan kebunuh dia. Iya, ini adalah anak-anak kita dan aku adalah suami kamu. Aku nggak percaya. Mana buktinya? Bukti? Kenapa kamu bingung? Kalau memang aku ini istri kamu, pasti banyak dong buktinya.
Maaf Bella, aku terpaksa mengarang semua cerita itu demi keselamatan kamu sendiri. Aku akan cari tahu kenapa orang tadi berniat mencelakai kamu. Iya, kita setiap tahunnya merayakan hari pernikahan kita. Tanggal 14 Februari. Iya, 14 Februari. Dan ini ada dua anak kita, Keno dan Kimi. Keno adalah anak pertama dan Kimi anak kedua. Kamu yang kasih nama Keno dan aku yang kasih nama Kimi. Bella, kamu ingat semuanya kan? Kamu nggak mungkin lupa. Coba kamu ingat lagi. Tapi aku sama sekali nggak ingat kalau aku ini sudah menikah. Apalagi punya 2 orang anak. Yaudah, sekarang kita pergi. Tunggu dulu. Aku ini memang nggak ingat aku tinggal di mana, tapi aku nggak bisa asal percaya kalau aku tuh sudah menikah, apalagi sama kamu. Kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu percaya sama siapa lagi? Lagian aku tuh nggak mungkin mencelakai kamu. Sekarang kita pulang. Ayo. Tapi aku ini tinggal di mana? Kenapa aku nggak ingat apa-apa? Aku ini siapa? Kenapa aku nggak ingat apa-apa? Ibu, ayo, Bu. Ayo, Bu. Ada ribut-ribut. Kita lihat yuk. Udah, Kak. Ngapain ngurusin orang? Ya, namanya juga orang penasaran. Ya, yuk. Ayo, Bu. Ayo. Kasihan anak kita. Ada ribut-ribut. Kita lihat yuk. Udah, Kak. Ngapain ngurusin orang? Ya, namanya juga orang penasaran. Ya, yuk. Ayo, Bu. Ayo. Kasihan anak kita. Iya. Ibu minta maaf ya. Iya. Apa, Bang? Gak ada apa-apa kan? Bella, aku udah siapin kamar kosong untuk kamu. Jadi kalau kamu ngantuk, kamu bisa istirahat di kamar itu ya. Ya udah kalau gitu aku lihat anak-anak dulu ya. Dewa, maksud kamu kita tidur beda kamar? Iya. Tunggu sebentar, bukannya kamu bilang kita ini suami istri? Kok kita malah tidurnya beda kamar? Bukannya suami istri harusnya tidurnya sekamar? Iya, tapi aku memang membiarkan kamu tidur di kamar sendirian karena aku mau ingatan kamu tuh bisa pulih kembali. Ya, karena kalau kita tidur sekamar nanti akan mengganggu istirahat kamu. Jadi tapi kamu tenang aja. Nanti kalau memang ingatan kamu sudah pulih kembali, kita pasti akan tidur sekamar lagi. Selayaknya suami istri. Kamu itu benar-benar laki yang baik ya. Aku semakin kagum sama kamu. Dewa, ceritain aku soal masa lalu kita. Oh, atau mungkin kalau aku peluk kamu, mungkin aku bisa ingat. Bella. Bella, maaf. Aku lupa sesuatu sebenarnya. Dewa tunggu. Dewa, aku masih ingin tahu soal kita, Dewa. Dewa, aku ingin tahu lebih banyak soal kamu. Karena aku ini nggak ingat apa-apa. Tolong ya kamu cerita tentang diri kamu. Cerita tentang diri aku ya?
aku bingung sih harus mulai dari mana. Kamu bisa mulai dengan masa kecil kamu? Sebenarnya aku paling nggak suka kalau harus cerita tentang masa kecil aku. Tapi kalau memang kamu yang minta, ya udah aku bisa bikin apa. Aku akan cerita semuanya. Jadi Itu tas saya! Tas saya! Bang! Bang, tunggu bang! Ini tante, tasnya. Saya udah berhasil dapetin tas tante. Kamu bukannya mau... Maaf tante, tadi saya cari kemana-mana, tante nggak ada. Ternyata tante ada di sini. Coba cek dulu, mungkin aja uangnya berkurang. Makasih ya. Ya udah tante, saya permisi dulu ya. Tunggu sebentar. Ini buat kamu ya. Nggak usah tante, saya ikhlas kok. Tunggu sebentar. Rumah kamu di mana? Kadang di sana, kadang di situ. Rumah saya itu banyak. Kamu mau nggak punya rumah satu aja di rumah tante? Maksudnya? Kamu jadi anaknya tante. Tante ada-ada aja. Udah tante lanjut aja. Kalau aku mau ngamen dulu ya tante. Tunggu, tante serius. Nama kamu siapa? Dewa tante. Dewa, tante paling gak suka penolakan. Jadi tolong kamu terima ya niat baik tante. Kamu tahu nggak? Tante itu ke rumah sakit ngapain? Tante ingin sekali punya anak lagi setelah anak tante hilang. Sampai sekarang, tante belum dikarunia anak lagi. Bahkan, suami tante itu sampai mengambil anak dari panti asuhan untuk memancing. Supaya tante itu bisa hamil. Tapi ternyata tante nggak bisa hamil lagi. Dan mungkin tante nggak akan pernah bisa punya anak lagi. Dewa, kamu mau kan jadi teman anak angkat tante? Tapi tante... Dewa, saya mau. Saya mau dengar kamu panggil saya mama. Tapi mama... Kamu udah panggil saya mama, berarti kamu setuju jadi anak mama. Kamu ikut pulang mama ya? Tapi kan aku nggak pernah ngerasain punya orang tua. Dewa, mulai sekarang kamu akan merasakan gimana punya orang tua dan keluarga. Dewa, mama tuh sayang banget sama kamu. Dewa juga sayang banget sama mama. Mama punya sesuatu buat kamu. Bagus banget. Mau beliin kalung buat kamu, sini mama pakein ya. Suka nggak kamu? Suka dong mah, kalungnya bagus lagi. Mama beli kalung ini sengaja ukurannya buat sampai kamu dewasa. Jadi kamu bisa pakai terus nih kalung sampai kamu dewasa. Terima kasih ya mah. Udah baik dan sayang banget sama aku. Benar dugaan aku. Ternyata Tineke selama ini lebih sayang pada Dewa daripada Andre. Dewa janji, Dewa akan pakai kalung ini sampai dewasa nanti. Anak pintar. Ya udah kalau gitu mama jalan dulu ya. Hati-hati ya mah di jalan. Kamu juga hati-hati. Ya, mama jalan dulu ya. Assalamualaikum. Jangan pernah panggil aku papa. Aku bukan papa kamu. Aku akan kasih pelajaran buat kamu. Sini. Pak, mau ngapain Pak? Diam kamu. Aku salah apa Pak? Jangan panggil papa. Aku bukan papa kamu. Pak, salah aku apaan Pak? Ampun dong, ampun, ampun dong, ampun. Dan ini adalah peninggalan terakhir dari ibu. Kalung ini.
Setelah aku diberikan kalung ini dan aku pakai, setiap kali ibu nggak ada di rumah, Om Martin selalu menyiksa aku. Aku di sana dianggap seperti pembantu. Aku dihajar, aku dipukul-pukul. Sama seperti budak. Awalnya aku masih kuat. Aku masih bisa bertahan karena aku selalu bertahan untuk ibu. Tapi pada akhirnya, aku ada di titik di mana aku udah gak kuat untuk lanjutin semua ini. Dan akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan rumah. Pergi jauh-jauh dari rumah. Meninggalkan ibu aku. Dan kembali hidup ke jalanan. Hidup yang keras. Dan setiap kali aku tahu kalau ibu berusaha mencari aku selalu berusaha untuk menghindar. Ya Allah, Dewa. Aku ikut sedih. Aku minta maaf ya, aku benar-benar gak bermaksud loh untuk mengorek luka lama kamu. Kamu gak usah minta maaf. Itu semua sudah menjadi masa lalu aku. Ya mungkin memang bisa dibilang kalau aku bukanlah orang yang sukses. Tapi aku sangat bersyukur sama hidup yang aku alami selama ini. Aku sangat bersyukur. Kamu ini benar-benar laki-laki yang baik dan juga mandiri ya, Dewa. Aku semakin kagum sama kamu. Sekarang kamu ceritain dong, gimana kita ketemu terus akhirnya menikah. Aku ingin tahu sekali soal itu. Kamu cerita ya. Kenapa, Dewa? Enggak, tenggorokan aku tiba-tiba kambuh lagi. Sakit. Boleh nggak kita ceritanya lain waktu aja, soalnya kalau aku paksa untuk cerita lagi, nanti tenggorokan aku makin sakit. Iya. Ya udah, aku bikinin kamu teh hangat ya untuk tenggorokan kamu ya. Kamu tunggu sini ya. Ya. Bentar. Sebenarnya Keno sama Kimi bernasib sama seperti aku. Aku sengaja memungut mereka dari jalanan. Aku nggak mau mereka berdua bernasib sama seperti aku. Ma, kamu mau kemana? Sini biar aku yang antar. Nggak usah, kamu tunggu sini aja ya, biar mama sendiri. Bu Tanaka, mari kami antar ke tempat ibu yang mau datang. Nggak usah, kalian tunggu sini aja. Tapi Bu. Saya bilang nggak usah, kalian tunggu sini aja, ngerti nggak? Baik Bu. Mana sih rumahnya Juli? Terus apa yang dia mau sampaikan ke aku ya? Permisi Pak, saya mau numpang tanya, tahu alamat rumah yang di sini nggak? Ngapain cari alamat itu? Apaan sih? Lepasin nggak? Lu kalau lewat sini harus bayar pajak sama kita. Serahin. Kalian mau apa? Hah? Lepaskan tangan ibu itu sekarang juga. Lo jangan sok jagoan ya. Mendingan lo pergi sono. Jangan ganggu urusan kita. Gue bilang sekali lagi. Lepaskan ibu itu sekarang juga. Kalau enggak, gue akan habisin kalian semua di sini sekarang. Yuk! Siap! Yuk!
Ini tante, tasnya. Saya udah berhasil dapetin tas tante. Kamu bukannya mau... Maaf tante, tadi saya cari kemana-mana, tante nggak ada. Ibu Tineke. Astagfirullah. Ternyata orang yang baru aku tolong ini adalah penyelamat aku dulu. Aku harus pergi sebelum ibu mengenali aku. Terima kasih banyak ya, kamu udah nolong saya. Kalau nggak ada kamu, mungkin tas saya udah dirampok sama mereka. Ini tas ibu. Saya permisi. Tunggu. Kalung ini. Kalung ini sengaja ukurannya buat sampai kamu dewasa. Jadi kamu bisa pakai terus nih kalung sampai kamu dewasa. Terima kasih ya, Ma. Udah baik dan sayang banget sama aku. Kamu dewa. Dewa ini mama. Ya ampun, kamu udah dewasa. Dewa. Maaf Bu, tapi saya harus pergi. Dewa. Tunggu. Dewa tunggu. Mama tahu. Kamu sebenarnya masih ingat sama mama. Mama mohon sama kamu. Jangan tinggalin pergi begitu aja. Mama, tolong tinggalin aku sendirian, Ma. Karena sekarang Dewa sudah berusaha untuk melupakan semua masa lalu Dewa. Kalau kamu berusaha melupakan semua masa lalu kamu, kenapa kamu masih memakai kalung pemberian mama? Mama kenapa? Hah? Mama nggak apa-apa? Mama digangguin? Sama laki-laki ini? Hah? Ya wajar. Apaan sih? Kamu jangan menyerang orang sembarangan. Kamu nggak tahu dia itu udah nolongin mama. Apa kamu nggak ingat? Kamu nggak ingat dia? Andre, ini Dewa. Dewa, ini Andre. Kalian ingat kan? Jadi kamu Dewa? Iya. Aku Dewa. Kalian mau pergi Mama dari sini? Saya mau ngomong sama Dewa. Enggak, Mama nggak akan pergi dari sini sebelum Mama ketemu alamatnya Juli. Mama nggak perlu cari Juli lagi sekarang. Dewa, Mama jalan dulu ya. Ayo, Ma. Saya nggak percaya. Pertemuan ini, kamu dengan mama saya, itu sebuah kebetulan. Maksud kamu apa bicara seperti itu, Andre? Saya curiga kamu merencanakan sesuatu. Kamu mau masuk keluarga Martin lagi ya? Tolong kamu buang jauh-jauh semua pikiran negatif kamu itu. Aku sama sekali gak ada niat seperti itu. Gak ada niat? Ini bukan suatu kebetulan kamu tiba-tiba datang kehidupan keluarga Martin lagi.
benar dugaan saya. Maaf, tapi aku harus pergi. Lo Andre kan? Gue nyariin lo dari tadi. Sekarang lo bilang sama gue Bella ada di mana? Kamu siapa sih? Hah? Saya nggak kenal kamu. Kasih tahuin gue Bella di mana? Gue gak akan biarin lo pergi sampai lo kasih tahuin gue dia di mana. Lo calon suaminya dia kan? Kamu nggak dengar ya? Lo pasti sengaja sembunyiin dia. Saya nggak kenal kamu. Sekarang kamu minggir. Saya nggak mau minggir, saya ada urusan yang lebih penting. Ya, urusan gue juga penting. Kasih tahuin gue Bella di mana? Kalian urusin perempuan ini. Baik, Bos. Lepasin nggak? Lepasin nggak? Ya. Andre! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kamu tinggal di sini? Jawab saya. Ya Allah, bagaimana ini? Kalau sampai Andre bisa melihat Bella, pasti Andre akan habisin Bella. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Kalau saja Non Bella sudah ditemukan, bos kita pasti akan langsung membunuhnya. Betul sekali. Itu Dewa lagi bicara sama siapa ya? Kok kayak lagi ada masalah? Jangan Bella, jangan. Kamu jangan di sini. Kok kalian malah narik ibu ke sini sih? Ibu kan harus keluar mencegah ayah supaya nggak berantem sama orang itu. Jangan, Bu. Jangan ikut campur urusan ayah. Mending kita sembunyi di sini aja. Ya, Bu, Kimi benar. Kita di sini aja. Nggak bisa dong. Pokoknya ibu harus keluar mencegah ayah supaya nggak berantem sama orang itu. Ibu nggak mau sampai ayah kenapa-napa. Udah, kalian tunggu di sini ya. Jangan, Bu. Ibu pasti lupa ya. Ayah itu seorang petarung yang sangat jago berantem. Nggak, pokoknya nggak bisa. Mau ayah petarung atau bukan, ibu nggak akan biarin ada keributan di luar. Udah, pokoknya kalian tunggu di sini. Ibu mau nolongin ayah ke depan ya. Jangan, Bu. Jangan. Apa cukup? Nggak boleh larang-larang ibu terus. Ibu bilang tunggu sini ya. Ayo ngaku. Pertemuan kamu dengan mama saya sudah kamu rencanakan kan? Saya tahu betul. Ini cuma akal-akalan kamu aja. Supaya kamu masuk lagi ke keluarga Martin. Kenapa kamu masih ngotot aja terus dari tadi? Dari tadi aku udah bilang sama kamu, kalau aku bisa ketemu sama ibu, bukan karena settingan. Dan sama sekali aku tidak akan pernah ada niat untuk masuk lagi ke dalam keluarga kamu. Jangan bohong kamu. Itu apa? Kenapa kamu masih pakai kalung itu? Itu dari mama saya kan? Sengaja pakai itu supaya mama itu ingat lagi. Jangan berani kamu sentuh kalung ini. Apalagi kamu berusaha untuk mengambil. Aku pakai kalung ini. Bukan berarti aku ada niat untuk kembali masuk ke keluarga kamu. Tapi aku pakai kalung ini karena aku menghormati ibu kamu. Ibu kamu yang selama ini dari kecil sudah menyayangi saya sepenuh hatinya. Jadi sekarang lebih baik kamu pergi. Pergi dari sini. Dan
Dan jangan ganggu saya lagi. Karena saya sudah gak ada urusan lagi sama kamu. Urusan kita belum selesai. Berani kamu mukul saya? Ayo kita selesaikan ini. Saya bilang sekali lagi sama kamu. Pergi jauh-jauh dari saya. Jangan ganggu kehidupan saya lagi. Karena saya juga tidak akan pernah mau masuk lagi ke dalam keluarga kamu. Pergi sekarang. Sebelum saya patahkan leher kamu. Jangan banyak ngomong kamu. Ternyata bos Andre ada di sini. Ayo kita bantu dia. Ayo. Maafin ibu ya. Ibu nggak bermaksud bentak kalian kayak tadi. Maafin Kimi ya, Bu. Sudah, udah. Jangan sedih ya. Maafin ibu. Ibu nggak bermaksud marahin kalian kayak tadi. Jangan sedih ya. Udah. Bangun kalian semua. Berapapun jumlah kalian akan saya hadapi. Maju semua. Maju! Hebat juga kamu. Tapi ingat, saya akan ngawasin kamu. Kalau kamu sampai manfaatin mama saya, pegang omongan saya. Apa yang kamu bilang barusan, itu semua gak akan terjadi. Bubar! Dewa? Ayah nggak apa-apa kan? Kayak nggak apa-apa sayang. Ayah, penjahatnya nggak bakal balik lagi kan ya? Kino, kamu tenang aja ya. Penjahatnya nggak akan bisa ganggu kita lagi. Ya ampun, Dewa. Itu kamu berdarah. Ayo, itu harus diobatin. Cepet. Ayo, itu harus diobatin. Ayo, cepetan masuk. Ayo, ayo anak-anak. Dewa, lagian tadi laki-laki itu siapa sih? Kok kalian malah berantem? Enggak, laki-laki itu bukan siapa-siapa. Itu cuma orang biasa yang pengen uji aja kemampuan aku seperti apa. Nggak mungkin, Dewa. Aku nggak percaya. Pasti kamu punya masalah, kan? Enggak, itu orang bukan siapa-siapa kok. Kita nggak usah mikirin soal itu.
Gimana kalau hari ini kita jalan-jalan? Ayah udah lama gak jalan-jalan sama kalian. Kalian sebenarnya pada ngapain di sini? Kita semua di sini, Bos. Disuruh Tuan Martin untuk mencari Non Bella, sekaligus untuk membunuhnya, Bos. Membunuh Bella? Kalian diperintahkan papa saya untuk membunuh Bella? Iya, Bos. Iya, Bos. Keterlaluan. Kalian dengarkan sekarang saya baik-baik. Saya nggak peduli perintah papa saya apa. Tapi kalau kalian sampai membunuh Bella, penggal kepala kalian satu-satu. Ngerti? Ngerti, Bos. Ngerti, Bos. Kita harus cari cara untuk menutupi kasus pembunuhan Julie. Cepat atau lambat, kasus pembunuhan Julie ini akan menguak polisi untuk mencari tahu hubunganku dengan Julie di masa lalu. Dan kalau sampai ini terjadi, maka status Andri sebagai anak kandungku akan terbongkar. Dan ini tidak boleh terjadi. Aku tidak mau kalau sampai Tineke tahu. Ini sangat berbahaya. Kalau sampai dia tahu, aku bukan saja kehilangan Tineke, tapi semua harta, semuanya yang milik Tineke ini aku kuasai akan hilang semua. Kenapa papa menugaskan anak buah papa untuk mencari Bella dan membunuh Bella? Jawab pertanyaan aku. Kenapa papa mau membunuh Bella? Padahal papa tahu Bella itu perempuan yang aku cintai. Dengar, Bella itu tidak pernah mencintai kamu. Buktinya dia kabur di saat pernikahan kalian. Aku nggak peduli, Pak. Aku nggak peduli Bella mau cinta sama aku atau enggak. Aku nggak peduli. Yang aku mau, Bella itu jadi istri aku. Itu yang aku mau. Kalau saja perempuan asing itu tidak datang dan tewas, aku sama Bella tetap akan menikah. Dan Bella nggak akan lari. Perempuan itu siapa sih, Pak? Dia bukan siapa-siapa. Dan dia tidak penting. Dan kematiannya juga karena kesalahan dia sendiri, bukan karena papa. Ya terus kenapa nggak biarin hukum aja yang memproses itu? Kenapa papa juga malah mau membunuh Bella? Dengar, Andri. Kalau kamu masih menginginkan menjadi ahli waris kerajaan bisnis Martin, kamu harus ikutin permainan papa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Aku nggak mau kalau papa juga mau sampai bunuh Bella. Aku nggak bisa. Oke. Kalau kamu masih menginginkan Bella menjadi istri kamu, berarti kamu ingin papa buktikan untuk papa coret nama kamu di daftar keluarga kita, ahli waris keluarga kita. Terserah papa. Yang jelas, aku akan tetap cari Bella. Aku akan cari tahu kejadian apa yang terjadi antara papa sama perempuan itu. Dan aku akan cari tahu rahasia apa yang Bella maksud sebelum dia pergi. Astagfirullahaladzim. Siapa sih? Mana Bella? Mana Bella? Kamu tuh siapa? Sepertinya saya nggak pernah kenal sama kamu. Ada urusan apa kamu sama anak saya? Lo gak usah banyak nanya sama gue. Mendingan lo kasih tahuin gue Bella di mana. Gue perlu pertanggungjawabannya dia. Anak saya tidak ada di rumah. Dia masih hilang. Ada urusan apa kamu sama anak saya? Minta pertanggungjawaban apa? Lo gak usah pura-pura nggak tahu. Gue yakin Bella ada di rumah ini. Mikir lo bercanda. Bella! Beneran masuk. Bella! Bella! Bella keluar lo, Bella! Bella!
masuk-masuk rumah saya mencari barang. Gue gak urusan apa-apa sama. Gue nyari Bella. Keluar. Bella! Keluar. Bella! Keluar! Bella! Bella keluar dong! Bella! Kalau kamu tetap bikin keributan dan tidak mau pergi dari rumah ini, saya akan melaporkan kamu ke polisi. Polisi? Silakan. Gue gak takut sama yang namanya polisi. Gue kesini nyari Bella. Dia bertanggung jawab karena nyokap gue udah meninggal di tangan itu. Kamu hanya mendengarkan satu pihak. Tidak ada saksi yang melihat. Apakah anak saya membunuh ibu kamu atau tidak? Ya kan? Jadi Bella anak gue? Kalau emang bukan Bella yang ngebunuh nyokap gue, mana dia sekarang? Kenapa dia hilang? Sekarang gue ngerti. Lo berdua nyembunyiin Bella kan? Mana Bella? Asal lo tahu gue gak akan pernah berhenti nyari Bella sampai dia mati di tangan gue. Pasin. Kamu ngapain sih? Pergi dari rumah ini? Atau lo terima akibatnya? Lo pikir gue takut sama Andre? Hah? Sekali perlu anaknya Pak Martin, gue akan pernah takut sama lo. Gue kesini nyari Bella. Dia harus tanggung jawab atas meninggalnya nyokap gue. Kalau gue tahu Bella di mana, gue kasih tahu lo. Tapi ini sekarang gue nggak tahu dia di mana. Lo pikir gue bakal percaya sama lo? Hah? Lo bakal ngasawin gue? Pergi dari sini sekarang. Gue pegang omongan lo. Kalau lo gak bisa pegang omongan lo, gue bakal cari lo. Gue bakal cari lo semua. Kalian benar-benar tidak becus kerja. Sampai sekarang, kalian belum bisa menemukan Bella. Hah? Maafkan kami, Bos. Kami sudah berusaha mencari Non Bella ke seluruh penjuru kota, Bos. Tapi kami tidak dapat menemukannya, Bos. Itu artinya apa? Itu artinya kalian tidak becus bekerja. Dengar semuanya. Aku minta kalian mendapatkan Bella dalam keadaan tidak berjawab. Bawa kembali. Paham? Paham, Bos. Dan ingat, kalau kalian tidak bisa menemukan Bella, kalian tidak akan bisa melihat matahari besok pagi. Mengerti, Bos. Jalan! Jalan! Masih jauh nggak ya? Nina capek nih. Belum sampai tempat piknik, udah capek duluan. Kan nggak seru ya. Gini, Ayah ada ide. Kimi capek banget ya? Iya ya. Kalau memang Kimi capek, Ayah ada ide. Mau tahu nggak ide Ayah apa? Gimana kalau Ayah yang gendong Kimi? Ya udah, Kino sama ibu ya. Sini. Naik. Kino pegangan. Jangan tinggal ya. Ih, dadah. Lah. Kok ditinggal? Dewan, tungguin. Ayo Kino cepetan. Angkatnya gendong Kimi.
Halo. Halo bos, mayat non Bella sudah kami temukan. Sekarang kami ada di pinggir sungai. Berhasil rencanaku. Bagus. Saya ke sana sekarang. Oke bos. Papa menemukan mayatnya Bella. Jangan lupa, ajak orang tuanya Bella juga. Iya, Pak. Mayat Bella. Papa menemukan mayatnya Bella dekat sungai. Anak-anak, jangan deket-deket sungai ya. Bahaya, sayang. Ayo balik sini aja, sayang. Kenu, Kimi. Dewa, nggak perlu mereka mainnya di pinggir kok. Nggak apa-apa. Kamu udah selesai kan makannya? Udah, sayang. Aku cuci piringnya dulu ya. Oke. Ibu, tolong! Ya Allah, Kimi! Kimi! Ayah, 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 ayah! Kimi sama ibu hanyut! Bella, pegang tangan aku. Tolong Kimi, tolong Kimi! Oke. Bella. Sayang, sabar, aku akan kembali untuk kamu. Nah. Kalian tunggu di sini ya. Bella! Bella! Pegang tangan aku, sayang. Dewa! Mayat siapa ini? Jelas ini mayat Bella. Mayat Bella. Astagfirullahaladzim, Bella. Tragis banget nasib kamu, nak. Papa yakin ini mayatnya Bella. Apa kamu menuduh Papa berbohong? Kan? Jelas-jelas ini mayatnya Bella. Biar aku pastikan dulu, apakah ini mayat Bella atau bukan. Gak usah. Kamu tidak akan bisa mengenali wajah anakmu ini. Dia sudah membusuk karena sudah berhari-hari hanyut di sungai. Bella.
Dengan begini keluarga Bella dan Andre pasti akan berhenti mencari Bella. Dan aku akan aman dari semua masalah yang berkaitan dengan kematian Juli.